Guys, makanan kesukaan kamu ada yang pakai penglaris. Siapa nih di sini yang suka banget berburu makanan viral yang kalau kata food vlogger mah rasanya tuh enak banget sampai mau meninggoy. Saking viralnya makanan ini, kita tuh rela ngantri berjam-jam untuk bisa langsung makan di tempat dan melakukan pembuktian rasa. Meskipun emang ini makanan terbukti enak, akan tetapi saat kita bungkus dan bawa pulang ke rumah, kok rasanya tiba-tiba berbeda. Kondisi kayak gitu bisa jadi sebagai tanda kalau ternyata restoran tersebut sudah memakai penglaris. Percaya nggak percaya, tapi berikut ini adalah cerita mengenai oknum tukang bakso yang memakai penglaris tersebut, guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin semua, aku Forbia. Di sini aku mau menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Buat kalian, para indigo atau yang memiliki kemampuan khusus, pernah nggak sih kalian melihat suatu tempat makan yang memakai penglaris? Dan kalau iya, seperti apa sih rupa penglaris itu? Itu adalah pertanyaan yang dilontarkan oleh salah satu user Quora dan akhirnya dijawab oleh seseorang yang kita sebut aja namanya Veronica, yang pada akhirnya menjawab pertanyaan tersebut dengan pengalaman mistisnya, guys. Kejadian ini terjadi di tahun 2016, pada waktu Vero ini masih berkuliah. Jadi pada hari itu, Vero dan ketiga temannya, anggap aja A, B, dan C, itu tuh lagi ngumpul-ngumpul atau reunian. Karena kebetulan mereka itu semuanya berkuliah di beda kampus dan bahkan ada yang beda kota. Karena memang udah berteman sejak lama, jadi mereka itu sekalinya ngumpul udah pasti bener-bener memanfaatkan waktu yang ada sehingga quality time-nya tuh bener-bener kerasa kayak gitu, guys. Akhirnya mereka itu ngumpul dari tengah hari nih, dari siang. Setelah heboh-heboh bercerita, saling sharing mengenai hidup masing-masing, gak kerasa waktu udah menunjukkan jam 3 sore. Nah, di sini mereka pun udah mengeluh kalau mereka tuh kelaparan. Di sini akhirnya mereka tuh berdiskusi dan memutuskan untuk pergi makan bakso. FYI aja ya, bakso ini emang makanan kesukaannya para perempuan. Kalau nggak bakso, mie ayam gitu. Di pikiran mereka, kenapa sih milihnya makan bakso gitu ya? Karena udah capek cerita, udah capek curhat, mereka tuh langsung kebayang segernya si kuah bakso yang mereka bisa seruput gitu, yang kaldunya itu begitu kayak padet gitu, terus diracik-racik pakai sambal jeruk nipis. Pokoknya pasti enak banget, segar dan bisa bikin semangat lagi. Aku aja ini mikirinnya tuh kayak aku harus makan bakso fix. Udah mutusin kayak gitu, akhirnya dipilih lah nih kira-kira bakso mana yang mereka mau pergi. Nah, di sini pada ide lah, ya udah ke bakso yang itu aja tuh yang lumayan terkenal kayak gitu. Soalnya bakso itu tuh emang rame pengunjung, guys. Bahkan kios-kios restoran sebelah-sebelahnya itu sampai kosong karena ramenya tuh bener-bener kesedot ke si kios bakso itu. Selain itu ya, bakso ini tuh tiap hari tuh pasti rame, apalagi kalau hari libur. Jangan harap deh bisa kebagian tempat, apalagi kebagian si bakso gedenya itu. Jadi ya udahlah, mumpung mereka lagi di sana, mencari peruntungan aja langsung makan di tempat bakso yang emang viral itu. Nah, setelah tiba di kios bakso tersebut, kebenaran banget nih, si tempat baksonya itu lagi gak terlalu rame. Tapi emang ada ya 1-2 orang yang makan gitu ya. Mereka pun akhirnya duduk dan memesan 4 mangkok bakso beserta dengan es teh manis. Nah, sambil nunggu mereka tuh yang ngobrol-ngobrol lah, sambungin cerita yang tadi kayak gitu. Nah, di sini si Vero dia lihat ke sekeliling nih. Semuanya tuh ya kelihatan normal aja sih, kayak kios bakso biasa gitu. Nah, gak lama pesanan mereka tuh akhirnya udah datang dan disajikan di depan mereka nih, guys. Langsung di situ mereka pada sibuk ngeracik-racik ya, ada yang pakein sambal, cuka, kecap, jeruk nipis. Aku aja ini mikirinnya udah sampai ngiler gitu ya, pengen banget aku makan bakso, ditambah lagi kalau ada tetelannya, aduh itu nikmat banget. Di sini mereka tuh kayak, ini udah pas nih, ayo makan dengan lahap gitu ya, langsung nyobain ini memang baksonya enak seperti apa sih gitu, penasaran gitu kan. Sambil asik kayak gitu, tiba-tiba kejadian aneh mulai terjadi.
Si A nih yang lagi ngunyah-ngunyah, tiba-tiba agak keselak gitu guys. Kata dia, aduh kok kayak ada rambut ya di bakso gua. Si A kayak gitu. Akhirnya yaudah lepehin gitu. Dilepehin sama si A. Pas dilihat nggak ada rambut, nggak ada apa-apa. Nah di sini ya mungkin perasaan lu aja kali, tadi salah kali, udah lanjut lagi makannya. Ya udah tuh di situ mereka lanjut makan lagi. Terus di situ tiba-tiba si B lagi makan, kok tengkuk gua gatel ya, kata dia gitu. Padahal rambutnya tuh posisinya lagi dikuncir, jadi kan nggak mungkin karena rambut ya, tapi dia ngerasa kayak ada yang garuk dari belakang. Cuma ya udahlah, diemin aja gitu ya. Pokoknya fokus makan bakso sambil ngobrol-ngobrol, menikmati quality time mereka. Sambil lagi ngobrol begini, ini si C nih, aku tuh C-nya. Nah di depannya ini Vero. Di situ si C ini ngobrol sama si Vero, cuma kayak salah fokus karena di belakangnya si Vero ini ada anak kecil yang lari-lari bolak-balik. Masalahnya di belakangnya Vero itu tuh tembok, jadi nggak lama nih kayak aku gini nah, di situ tuh tembok, terus ada pintu yang memang menuju ke dapur. Jadi kalau misalkan ada anak kecil nih yang lari-lari di belakang situ, Vero tuh pasti tahu, pasti kerasa, pasti berisik. Jadi nggak mungkin gitu loh. Tapi ya udahlah, mungkin bayangan kali atau apa. Mereka pun mengabaikan hal itu lagi. Saat mereka mulai fokus makan lagi nih, si A sama si C ini makannya tuh kayak nggak tenang gitu, karena mereka melihat dari sudut matanya nih, di sini dari ekor mata, kok kayaknya orang-orang yang makan di sebelah-sebelah mereka itu pada merhatiin mereka ya, kayak gitu. Tapi masalahnya kan orang kalau makan dan mau ngeliat, gak mungkin ngeliat gini banget kan, emang dikira lagi konten mukbang gitu, diliatin terus setiap suapannya. Mereka pasti fokus sama mangkok-mangkok bakso mereka gitu. Mungkin udahlah perasaan lah, udah abaikan aja, diabaikan lagi nih keanehan ini. Mereka pun melanjutkan makan lagi sambil mengobrol. Di sini juga sebenarnya ya, mereka itu udah lumayan pegel juga nih ngunyah si bakso ini. Padahal satu porsi bakso itu cuma ada 5 bakso kecil, 1 bakso besar, itu udah ada mie-nya sama sayuran. Jadi logikanya kalau mereka makannya tuh lahap, pasti rada cepet lah, gak mungkin sampai harus nunggu rahang tuh pegal. Bahkan kalau misalkan emang pada makannya lambat, at least salah satu dari mereka itu pasti ada lah yang mangkoknya tuh udah kosong. Di sini tuh semua mangkoknya masih ada isinya. Padahal banyak kejadian aneh yang udah terjadi dan cukup lama gitu, tapi kok baksonya masih tetap ada. Terus tiba-tiba ada yang narik rambut dari ubun-ubun mereka kayak gini. Di sini si Vero langsung gini dong, langsung ngeliat. Terus dia lihat teman-temannya. Teman-temannya semua juga ngerasain. Jadi mereka kayak lirik-lirikan. Ini udah mulai gak kondusif nih guys, gitu. Akhirnya mereka pun untuk mencairkan suasana ya mulai bercanda kan. Lupa berdoa kali, tadi bismillah dulu guys sebelum makan bakso. Nah karena ini udah dibahas, mereka pun nyaut. Lupa sih tadi gitu, lupa bismillah sama lupa berdoa. Lucunya mereka kan berteman itu udah lama ya, udah 9 tahun. Bahkan ada satu yang emang kalau makan tuh gak mungkin skip berdoa atau bismillah. Jadi pada hari itu tuh tumben banget kok bisa lupa gitu. Gak mungkin kan karena saking laparnya, karena biasanya gak kayak gitu. Setelah keanehan demi keanehan terjadi, aku sih kalau jadi mereka ya, pas udah ditarik rambut gini, aku sih pasti pergi dari resto itu. Akan tetapi mereka tuh nggak pergi karena sayang sama si bakso yang masih ada di mangkok itu. Jadi mereka pun balik lagi fokus ke makanan gitu ya, fokus menikmati quality time sambil makan mereka. Sampai akhirnya, ini puncak kejadiannya guys. Jadi Vero ini kan lagi asik makan sambil nguncir-nguncir rambutnya gitu, sambil dongak ke bawah gini kan. Terus pas dia beres, dia ngedangak gini. Tiba-tiba dia ngeliat ada sesosok tuyul yang lagi ngaduk-ngaduk bakso di depan. Kelihatan banget, badannya itu kecil, botak, tapi kuku tangan dan kakinya itu panjang. Kulitnya bopeng seperti habis terkena cacar. Di sini, Vero pun merinding dan seketika nafsu makan dia itu benar-benar hilang. Dia bahkan sampai speechless dan bengong sama apa yang dilihatnya. Dia tuh kayak gak percaya.
Ngelihat Vera yang kayak gitu, akhirnya temen yang di sebelahnya tuh ngagetin, woi ngelamun aja, ayo makan itu baksonya. Cuma di sini tuh Vero cuman gini doang. Dia bingung mau ngomong apa. Nah, temennya yang ngagetin tadi kebetulan adalah orang yang lumayan peka ya. Bukan indigo, tapi peka aja gitu. Ngelihat Vero sambil gini, kamu ngeliat ya. Gimana guys, serem nggak? Kalau menurut aku ini serem sih ya, karena aku nggak suka sama orang atau makhluk yang mainin makanan kita. Karena menurut aku, makanan itu adalah hal yang nggak boleh dijadiin mainan gitu loh. Di sini sih si Vera sendiri pas nyampe rumahnya, nyampe kosannya gitu ya, pas dia cerita ke teman-temannya bilang emang mereka pun ngerasa ada yang aneh dari si kios itu, cuman nggak sampai ditampakin kayak si Vero gitu. Kalau di sini pandangannya Vero, dia tuh sebenarnya nggak masalah sama orang-orang yang pakai penglaris. Akan tetapi kalau bisa jangan sampai bikin dagangan-dagangan di sebelah-sebelahnya tuh jadi kesedot juga rezekinya gitu. Tapi kalau menurut aku, jangan dong. Aku nggak suka kalau bakso aku diaduk-aduk sama tuyul sama abangnya aja gitu loh. Bahkan ya, aku tuh ada denger ada yang pakai kolor lah, ada pakai apa. Itu kan gak higienis banget gak sih guys? Jadi ya pesan aku terhadap oknum-oknum, please higienis, bertanding secara fair aja, pakai branding kayak apa kayak, jangan sampai pakai yang kayak gitu-gitu, gak higienis tahu. Buat kalian yang pernah ngedenger cerita-cerita kayak gini atau pernah ngeliat, kalian boleh ya komen di bawah, aku pengen tahu gitu pengalaman kalian kayak gimana. Mungkin itu aja ceritanya ya. Sorry kalau misalkan sepanjang aku cerita ada salah-salah kata atau salah penyebutan. Kalian yang mau baca cerita langsungnya aku udah sematkan ya di dashboard. Support aku dengan comment, like, subscribe, and see you the next video. Bye.